Anda kembali bersama kami, kita masih membahas mengenai perilaku dan etos kerja dari legislator DPR. Nah ini Bang Lusius, kalau kita lihat memang dibandingkan dengan kinerja tahun lalu, tahun perdana atau tahun pertama DPR tahun lalu ini bisa menyelesaikan 8 RUU prioritas. Dibandingkan tahun ini, mungkin DPR tahun lalu lebih baik lah ya, 8 banding 2. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ini apa yang membuat mereka lebih baik dibandingkan tahun ini? Karena etos kerjanya apa? Karena pemimpin atau ketuanya yang lebih baik atau seperti apa? Ya itu yang mengherankan justru ya, setiap 5 tahun kita melakukan pemilu dan banyak kehadiran orang-orang baru yang diharapkan kemudian membawa perubahan di parlemen gitu ya. Tapi justru kita bergerak sebaliknya. Jadi setiap kali pemilu dilakukan dan anggota DPR baru terpilih, kita justru menyaksikan bahwa kualitas anggota-anggota DPR yang terpilih itu, walaupun pendidikan mereka sudah semakin bagus, misalnya sekarang itu mayoritas sarjana S1 ya saya kira sekarang ya. Dan itu kemudian tidak menjamin adanya produktivitas yang memadai dalam 3 fungsi utama DPR. Bisa dikatakan semakin menurun kah seperti itu? Saya kira realitasnya kinerja mereka semakin menurun gitu, walaupun pendidikan mereka sudah semakin memadai. Jadi berarti alasannya bukan di soal kapasitas yang paling utama, saya kira. Soal integritas itu yang memang kemudian paling bisa kita pertanyakan dari anggota DPR ini, karena kelihatannya misalnya kasus korupsi di tahun pertama periode yang sekarang ini sudah ada 3 sampai 4 anggota DPR yang tertangkap korupsi. Itu saja sudah bisa membawa virus untuk anggota DPR lain untuk merasa tertekan misalnya atau terancam kenyamanannya ketika melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi ada situasi di mana situasi kerja itu tidak kondusif, ditambah lagi dengan begitu banyaknya kasus dugaan pelanggaran etik, terus ada kasus misalnya pembangunan mega proyek tempo hari itu. Jadi ada begitu banyak isu yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi pokok DPR, tapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu dan energi untuk melayani isu-isu itu. Pada saat yang sama tugas dan fungsi pokok mereka itu terlantar. Mereka melupakan harus fungsi yang ataupun kewajiban mereka dibandingkan dengan yang harusnya mereka lakukan. Ditambah lagi di sana fraksi dan partai itu tidak punya peran untuk kemudian menjadi lembaga atau pihak yang paling ditakuti DPR dalam mengontrol kerja mereka, karena fraksi dengan anggota juga hampir setali 3 uang kualitas atau apa gitu ya, mental gitu ya. Oke, baik Bang Lusius, ini kita ada penelpon dari pemirsa, ada Pak Syukur dari Palembang. Selamat pagi Pak Syukur. Halo. Halo, selamat pagi Pak Syukur. Ya, selamat pagi Siti Wan. Pak Syukur, ini bagaimana pendapat Anda terkait dengan perilaku dan juga etos legislator DPR, Pak Syukur? Ya, kalau kita lihat DPR ini banyaklah polemiknya ketimbang kerjanya. Jadi saya kira DPR ini ya mempunyai hal-hal yang tertentu atau misi-misi yang tertentu buat DPR. Karena seperti merevisi undang-undang aja itu sampai sekarang belum selesai. Mungkin di situ kan ada kepentingan kelompok di situ. Atau SDM DPR ini agak lemah, barangkali gitu. Siapa tahu di dalam DPR ini orang-orang yang tidak proporsional, orang-orang yang bodoh DPR ini. Saya aku itu. Karena banyak undang-undang yang terbengkalai gitu. Jadi apalagi disusul Ketua DPR Setia Novanto yang belakangan ini jadi polemik publik itu mencuat itu. Jadi legitimasi masyarakat dengan DPR itu berkurang. Ini berdampak untuk pemilihan legislatif nanti, barangkali masyarakat minta dibubarkan partai-partai yang berakal buruk itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syukur telah bergabung bersama kami dalam Jurnal Pagi Berita 1. Dan kalau kita lihat Bang Lusius, kalau menurut Pak Syukur adalah ini banyak misi-misi tertentu atau kepentingan-kepentingan kelompok, sehingga akhirnya ya ini ya menjadi salah satunya penyebab ataupun efek dari kenapa
banyak akhirnya pengesahan RUU ini terbengkalai. Ya. Ini memang menjadi salah satunya ya, bisa dikatakan seperti saya itu. kira kepentingan-kepentingan tadi yang kita Kepentingan jelaskan. ini, ya, betul. DPR bisa begitu kompak misalnya dalam mendorong revisi Undang-Undang KPK. Di situ tidak ada lagi koalisi KIH dan KMP, tiba-tiba mereka begitu harmonis. Karena adanya ini. Iya, jadi untuk kepentingan-kepentingan yang mereka rasa bisa membela seluruh anggota DPR, mereka akan kelihatan kompak. Tapi kelihatannya itu hanya di wacana, karena kemudian tidak diimbangi dengan kerja untuk merealisasikan apa yang mereka janjikan bersama. Tapi yang paling penting dari Pak Sukur tadi itu soal dampaknya gitu ya. Dampaknya itu tergerusnya legitimasi DPR ini, dan saya kira dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, jika bertahan sampai tahun 2015, mungkin kita tidak perlu menunggu sampai pemilu yang akan datang untuk menyatakan mesti tidak percaya publik terhadap anggota DPR ya. Kalau mereka tetap bertahan dengan gaya yang sekarang, juga dengan perilaku yang mereka tunjukkan sekarang, saya kira publik akan juga semakin gerah, dan akumulasi kegerahan itu saya kira tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menyatakan bahwa oke, DPR kalian karena benar-benar tidak bisa bekerja dan setiap hari hanya kemudian melakukan penyimpangan, pelanggaran dan lain sebagainya, lebih baik kalian dihentikan atau bagaimana gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu dampaknya ya. Tapi kalau kita lihat ini solusinya, apakah bisa nggak sih Bang Lusius, ini dikatakan mungkin adakah sanksi yang bisa membuat seolah-olah alasan klasik ini sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat? Kita bisa nggak dengan 3 kali tidak menghadiri rapat bisa dihentikan ataupun pemecatan dari fraksi, atau seperti apa sebenarnya agar jerah, agar masyarakat pun juga melihat bahwa DPR serius untuk terkait dengan masalah ini? Ya, kesulitan kita itu lembaga-lembaga yang diharapkan untuk melakukan penegakan seperti itu adalah mereka sendiri. Mereka jadi bebas saling sanksi, melindungi, betul. Seperti tadi misalnya soal ketidakhadiran selama 3 kali atau 4 kali dalam rapat komisi maupun rapat paripurna, itu mestinya bisa langsung ditindak oleh MKD tanpa harus menunggu laporan. Tapi kan seperti kita lihat di kasus Pak Setia Novanto ini, MKD terkesan kemudian melindungi orang yang dilaporkan, gitu. Orang yang seharusnya diduga melakukan pelanggaran etik, justru itu yang dilindungi. Nah, jadi solusi apa ya mungkin yang bisa Bang Lusius katakan, seperti apa solusi yang bisa diberikan kepada DPR sehingga masalah ini tidak terjadi, ataupun perlindungan atau saling melindungi satu sama lain ini tidak terjadi? Saya kira mereka harus, paling pertama solusinya mereka harus secara meyakinkan bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka mau berubah dan mau bekerja. Itu yang pertama, dengan kemudian mengurangi atau bahkan menghilangi perilaku-perilaku buruk yang selama ini selalu memantik kemarahan atau emosi publik. Itu yang pertama. Dengan kemudian mengurangi potensi perilaku-perilaku buruk itu, saya kira akan kemudian dengan sendirinya muncul situasi yang memungkinkan mereka bisa bekerja dengan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira bagian perencanaan. Harus realistis sejak awal bahwa kemampuan DPR itu sangat terbatas untuk bisa melahirkan banyak undang-undang dalam setahun, sehingga kemudian prolegnas prioritas itu tidak harus selalu muncul dengan angka yang begitu fantastis sampai 40 RUU, 50 RUU. Mungkin misalnya tahun 2016 satu komisi cukup 1 RUU saja yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Tapi itu berarti harus memilih RUU yang paling mendesak dari komisi itu untuk diselesaikan. Itu yang paling penting. Sehingga misalnya kalau dalam perjalanan 1 RUU itu bisa selesai dengan cepat, tinggal kemudian cari RUU baru yang bisa dikerjakan lagi dan yang mendesak di komisi itu apa. Tidak perlu kemudian sejak awal mereka menunjukkan 39 RUU, tapi sampai akhir tahun 1 pun dari 39 itu mereka tidak bisa selesaikan. Jadi itu sama saja juga menambah kemudian wajah mereka yang semakin buruk di mata publik, saya kira ya. Iya, ini berarti untuk apa memiliki rencana yang banyak, kalaupun ujung-ujungnya hanya sedikit yang tercapai. Mendingan sedikit tapi lebih baik serius ya, seperti itu. Jadi harus realistis, sehingga kemudian harus mulai dengan membaca apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh publik, dan itu yang masuk dalam perencanaan. Bukan karena adanya kepentingan pribadi. Ya, baik, terima kasih Bang Lusius telah hadir bersama kami dalam Jurnal Pagi kali ini. Dan pemirsa, Jurnal Pagi masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.